Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi kalau teman-teman pengen lihat soal lengkapnya, bisa dilihat aja di thumbnail. Kita udah sampai ke diketahui dan ditanyakan gitu ya. Jadi ini ada sebuah batang gitu, yang mana ada 3 gaya yang bekerja. F1-nya nilainya adalah 20 Newton, kemudian F2 adalah 10 Newton, F3 adalah 40 Newton. Lalu yang ditanyakan di sini itu adalah momen gaya gitu ya, atau torsi pada poros dari batang tersebut. Nah, poros batang kan itu pasti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengahnya itu di sini sudah ditandai dari soal, yaitu berupa garis putus-putus kayak gitu. Nah, kemudian kita perhatikan dalam torsi atau momen gaya itu ada yang disebut dengan lengan gaya atau jarak dari gaya yang bekerja ke sumbu putar gitu atau ke sumbu torsinya. Nah, kita perhatikan jarak dari gaya yang pertama, ini kan gaya pertama ya, ke sumbu putar di sini itu akan sama dengan 70 cm. Nah, ini kata siapa? Karena dari soal dilihat di sini F3 kan berada di ujung batang. Nah, jarak dari F3 ke tengah-tengahnya adalah 70 cm, berarti jarak dari ujung sini ke tengah-tengah juga akan sama 70 cm gitu ya. Jadi R1 atau lengan gaya pertama adalah 70 cm. Kita ubah satuannya ke dalam meter, dibagi 100 jadi 0,7 meter. Kemudian R2 atau jarak dari gaya yang kedua ke sumbu putar itu adalah 30 cm. Nah, ini dari mana? Kan kita tahu dari F1 ke sumbu putar adalah 70. Kemudian F1 ke F2 adalah 40. Berarti sisanya di sini 70 aja dikurangi 40, hasilnya 30. Kita ubah juga satuannya ke meter jadi 0,3 meter. Kemudian di sini R3 atau lengan gaya dari gaya yang ketiga adalah 70 cm ya, seperti yang udah diketahui pada gambar. Kita ubah juga satuannya ke dalam meter, dibagi dengan 100 jadi 0,7 meter. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita cari terlebih dahulu torsi masing-masingnya ya, biar pengerjaannya itu jauh lebih mudah. Jadi kita gak akan tentukan arahnya dulu, nanti arahnya kita tentukan terakhir aja. Oke, langsung aja kita kejawab di sebelah sini. Jawab. Nah, kita mulai dari torsi akibat dari gaya yang pertama, kita tulis sebagai torsi 1. Torsi itu rumusnya adalah F dikalikan dengan R, berarti F1 dikali R1. Nah, kita masukkan nih nilai-nilainya. F1 adalah 20, berarti 20 dikali R1-nya adalah 0,7. Torsi sama dengan 20 dikali 0,7 atau 7 dikali 2 gitu ya, hasilnya 14 Newton meter. Kemudian di sini langkah yang kedua, kita akan cari torsi akibat dari gaya yang kedua atau kita tulis torsi 2. Rumusnya sama ya, ini kita tulis torsi 1 gitu ya, gini. Kemudian untuk torsi 2, rumusnya itu adalah F2 dikali R2. Jadi torsi 2 sama dengan F2-nya adalah 10, R2 adalah 0,3, berarti 10 dikali 0,3, maka torsi 2 akan sama dengan 3 Newton meter. Nah, ini torsi akibat gaya yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga, di sini kita akan cari torsi akibat dari gaya yang ketiga. Rumusnya sama, yaitu F3 dikalikan dengan R3. Kita masukkan nilai-nilainya. F3 adalah ini 40, kemudian R3 adalah 0,7. Nah, maka torsi yang ketiga 40 dikali 0,7 atau 4 kali 7 gitu ya, hasilnya adalah 28 Newton meter. Nah, setelah kita tahu nih begini besar-besar torsinya, sekarang kita tentukan arahnya. Jadi torsi itu merupakan besaran vektor juga sehingga akan memiliki arah teman-teman. Oke, sekarang kita perhatikan arah torsi akibat gaya pertama. Misalkan ini kan batangnya ya. Gaya pertama itu arahnya ke atas, kemudian sumbu putarnya di tengah. Jadi untuk sumbu putar teman-teman pegang di tengah kayak gini. Nah, kemudian gaya pertama arahnya ke atas, kemudian dorong nih ke atas. Tuh. Berarti arah pergerakan gitu ya dari gayanya itu adalah ke sini. Arah pergerakan torsi akibat dari gaya pertama itu berarti searah jarum jam ya. Searah pergerakan jarum jam. Kemudian untuk F2 sama, ini ditekan di sini, kemudian didorong ke bawah nih dari sekitar sini. Nah, berarti arah perputarannya ke sini ya.
Tuh, ke sini. Yang mana berlawanan arah jarum jam. Kayak gini nih. Nah, berarti berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk F3, nah ini kita pegang di sini, kemudian dari atas didorong gitu ya, kayak gini. Tuh, kayak gini nih. Berarti searah juga jarum jam ya. Nah, ini F3 berarti ke sini. Searah jarum jam. Searah jarum jam kan berarti ke sini ya. Jarum jam itu seperti ini. Kalau berlawanan jarum jam berarti kayak gini. Nah, gitu. Ini torsi merupakan besaran vektor sehingga kita bisa asumsikan nih mana arahnya yang positif dan mana arahnya yang negatif. Nah, kita asumsikan aja yang searah dengan jarum jam kayak gini itu akan bernilai positif dan yang berlawanan arah dengan jarum jam itu bernilai negatif kayak gitu ya. Ini kita asumsikan aja. Teman-teman bebas sih sebenarnya mau misalnya yang searah itu yang negatif, kemudian yang berlawanan yang positif itu juga boleh. Tapi di sini kita asumsikan aja kayak gini, yang searah positif yang berlawanan arah negatif. Oke, sekarang langkah yang keempat kita cari torsi total di sumbunya gitu ya atau di porosnya. Sekarang rumusnya kita perhatikan, ini kan positif yang searah, ini F1 arahnya searah dengan jarum jam. Berarti torsi akibat gaya pertama itu akan positif. Jadi torsi 1. Kemudian torsi yang kedua itu arahnya berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Sehingga bernilai negatif. Jadi dikurangi torsi 2. Kemudian torsi akibat gaya yang ketiga itu searah dengan jarum jam. Berarti ditambah torsi 3. Nah, berarti rumusnya kayak gini ya. Sekarang kita masukkan aja nilai-nilainya. Torsi 1 14, berarti 14 dikurangi torsi 2 adalah 3, ditambah torsi 3 adalah 28. Kita selesaikan. 14 dikurangi 3 adalah 11, kemudian 11 ditambah 28 adalah 39 Newton meter. Nah, jadi torsi total ataupun momen gaya total yang dialami oleh batang ketika sumbu putarnya itu berada di poros ataupun ya di titik berat dari batangnya itu sendiri adalah 39 Newton meter kayak gitu. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.